Kembali lagi di konten aduan masyarakat special edition, yaitu Police Edition. Karena makin ke belakang ini saya lihat kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangat meningkat. Dan juga bisa dibilang polisi ini menjadi instansi paling dicintai masyarakat. Saya ngomong gini karena memang di sebelah saya ada polisi. Oke, kita bersama Pak Gamayel. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, Slim. Dengan adanya beberapa oknum, teman-teman Anda yang mungkin berbuat salah, ya namanya kan manusia bukan nabi, woy. Anda sebagai sesama polisi kena dampaknya juga kan? Maksudnya jadi, wah ini polisi nggak benar nih sekarang. Gimana tuh Pak? Kalau sudah ada kayak gitu, capek nyapunya, Slim. Capek nyapunya. Contoh, tapi memang kasusnya kalau di Jakarta, semua. Anda kan di Balikpapan. Betul, kena dampak. Okay. Kena dampak. Oke, contoh. Kena dampak. Contohnya kayak polisi yang misalnya lakukan pungli. Lakukan pungli di jalan, berhentikan truk, gitu kan. Ada rekaman. Terus jadi pungli. Nah, itu begitu aku buat konten, ada aja itu yang masuk komen-komennya seperti itu. Kena dampak udah semuanya. Iya. Semua polisi sama aja. Jadi siapapun yang bertindak mau di Jakarta mau di apa, paling sering itu di kolom komentarku itu adalah polisi sama dengan hama. Polisi sekarang sama dengan hama. Iya. Biasa kan ada yang komen begitu. Saya nggak ngomong hama, tapi ada juga yang komen. Nggak cuma hama. Kemarin sempet hama ada juga. Jadi polisi juga dikatain hama. Iya, ada lagi yang lebih baik damkar. Oke. Kita akan bedah persaingan polisi versus damkar nih. Bagaimana? Anda sebagai polisi sudah berapa tahun Pak jadi polisi? 21 tahun. 21 tahun dan beliau sedang ada tour stand up komedi dengan tema 21 tahun pengabdian, dan di situ beliau akan lebih banyak klarifikasi dari benar sekali. Jadi buat teman-teman yang di Kalimantan, Jakarta ada nggak? Jakarta ada. Langsung aja tiketnya beli di link di bawah ini. Iya, tiptip.com. Yo, dan ayo saatnya kita support polisi. Oke, jadi Bapak sudah 20 tahun menjadi polisi. Benar. Bagaimana akhir-akhir ini Anda digeser sama damkar loh. Ya. Aduh, saya nggak meremehkan damkar ya. Gini, sekarang orang mending lapor damkar. Bagaimana itu Pak? Orang itu kan sebenarnya damkar polisi kan bukan apple to apple gitu, bukan kerjaan. Nah, ini yang saya tunggu ini pembelaan ya. Ya kalau misalnya soal nangkap ular. Penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua. Ya itu bener damkar ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya kayak pencurian, nangkap maling, itu kan baru itu tugas Anda. Ada konten juga damkar nangkap maling ternyata. Jadi sudah diambil semua nih sama damkar ya, sampai kayak orang ini damkar gitu doang, tapi nangkap maling. Daerah mana itu kalau boleh tahu? Itu daerah Jakarta deh. Tapi tetap kan prosesnya tetap ke polisi. Iya sih kalau ngurus dan yang lain. Kalau masalah nangkap maling kan bukan damkar aja. Satpam lemes juga mungkin. Nah kalau urusan ular. Polisi ini kan bisa juga nangkap ular. Bisa, tapi pasti laporan Anda dicuekin. Lah, tetap kita nangkap ular. Ular aja bisa sih. Iya, nggak dicuekin. Gak akan lah, tetap kita datangin. Kita telepon tapi damkar. Anda tidak tersinggung ya? Ya kalau damkar sekarang, mending damkar. Karena memang nggak apple to apple. Karena kalau Anda barang hilang. Atau misalnya
mengalami pelecehan, penipuan tetap lapor ya. Lapor ke polisi. Oke, kalau gitu ini masih ada beberapa video dan berita yang harus Anda klarifikasi. Oke. Pak, ini ada video pertama nih. Video apa nih? Yang kita tonton. Nah, itu Pak, ada seorang oknum polisi. Ini berarti kalau yang naik mobil ini belum tentu Polantas berarti. Bisa aja polisi juga. Bisa polisi. Bisa. Dan beliau ini memainkan sirine danat yang itu sambil ketawa-tawa katanya. Bagaimana? Apakah memang selama ini kalian begitu kepada kita? Nah, klarifikasi dulu ini ya. Iya. Kalau kulihat dari ekspresinya sih, ya. Sepertinya itu dia habis baikin sirine. Sirinenya rusak. Makanya dia ngecek, ngetes. Subhanallah. Betapa busuknya otak kita selama ini. Betapa busuknya pikiran kita tuh menganggap itu dia ketawa-tawa. Iya. Mainan. Betul. Padahal dia mungkin backstory-nya adalah sirinnya rusak dan dia sedang nyala nih, nyengir. Berhasil nyala. My God, mind blowing bro. Karena kalau barang rusak terus bisa kan pasti senang. Wih, bisa nih. Bisa deh. Dicoba terus. Bisa. Jadi tidak ada niat dari oknum tadi untuk mempermainkan sirine, untuk memain-mainkan biar orang minggir. Tidak ada. Karena memang itu juga kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di nasib orang gitu. Ya. Di apa yang dialami sebelumnya itu kita nggak pernah tahu. Oke. Benar. Berarti case close ya. Tidak ada. Nggak ada itu. Main-mainin sirine. Tapi kalau memang dia terbukti main-main, itu pasti bakal dia dihukum. Hukumannya apa? Di penjara 14 hari menggunakan topeng Superman. Kenapa? Saya sih nggak masalah penjara aja. Tapi kenapa pakai suka tadi? Oke Pak, ini ada video Pak yang membandingkan polisi Korea dengan polisi Indonesia. Polisi Korea berotot-berotot. Nah, ini dia polisi Indonesia yang tetap. Oke, sabar. Meskipun ini ternyata diklarifikasi sama orang bahwa ternyata polisi Korea ini ternyata foto model. Ya, benar. Ya. Tapi yang polisi Indonesia buncit itu bukan foto model. Jadi yang Korea foto model, tapi yang buncit-buncit itu bukan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang polisi ini identik? Nggak identik ya? Apakah memang masuk polisi ini membuat orang buncit? Nah, saya lihat Anda enggak. Anda enggak. Lumayan. Ya. Lumayan. Walaupun yang buncit sedikit. Wajar lah, kalau sedikit juga nggak apa-apa. Jadi gini Slim, kenapa gemuk? Nah, tergantung daripada bagiannya. Ini yang orang meremehkan. Emang itu bisa ngejar maling? Nah, benar. Emang buat apa pistol? Iya juga. Iya. Kurus-kurus juga, atletis nggak ada pistol juga. Kalau ketangkep, terus mau ngapain? Nah, gitu. Kalau ada pistol kan, jangan bergerak, gitu, ya kan? Lagi gemuk-gemuk ini, kebanyakan dia bagian administrasi. Iya sih. Kalau lihat aja brimob badannya tegap-tegap, sispek. Itu polisi kan. Itu kalau membandingkan yang seperti itu lagi-lagi itu kan. Teman-teman ini terlalu negatif thinking, anggap polisi gemuk itu ngejar gimana ini. Itu memang beliau bertugas di administrasi. Nanti takutnya kalau berotot Anda jadi takut. Tapi kalau mungkin buncit itu dia merasa homey gitu. Kayak homey seperti di rumah sendiri. Gitu. Wah, seperti bapakku nih. Nah, kebanyakan ngeliat seperti ini kan, wah aku merasa terayomi. Waduh, langsung terayomi.
Lagi-lagi sebuah klarifikasi yang luar biasa dari Pak Gamayel meluruskan negatif-negatif masyarakat betul. bahwa polisi buncit itu memang dia tugasnya begitu. Beda. Ya, yang buncit-buncit itu juga nggak akan ngejar sabung ayam, nggak akan ngejar maling. Betul. Juga. Oke, kalau begitu demikian episode Aduan Masyarakat edisi Polisi. Sampai ketemu di edisi Polisi selanjutnya. Salam presisi. Wah, salam presisi.